Ya, untuk siang hari ini ya, saya akan membahas tentang lanjutan dari materinya Pak Arief tadi malam ya. Di antaranya Pak Arief itu sudah menjelaskan penguatan tentang pose ya. Di antaranya harus memenuhi kriteria line of action ya. Line of action itu bentuknya C ya, atau C kebalik, atau S kebalik. Nah, kurang lebih itu. Kemudian untuk berikutnya ada keseimbangan ya. Keseimbangan menurut itu wajib juga ya. Kemudian satu lagi ya, tadi ada line of action, kemudian keseimbangan, ada siluet ya. Tetapi untuk tugas yang pertama itu kan ini untuk kelompok 1 maupun kelompok 2 ya. Itu membuat 5 pose ya yang berhubungan dengan emosi yang satu body dan wajah ya, body dan wajah teman-teman. Nah, di garis bawahi lagi tadi malam bahwa membuat posenya dimiripkan saja dengan referensi ya. Ketentuannya itu. Jadi kalau untuk improvisasi nanti pada saat tugas kedua ya, tugas kedua atau ketiga nanti. Ya, karena untuk animasi yang bersumber dari referensi, video referensi. Oke, Mas Nabil, ini posisinya di mana Mas Nabil? Di rumah, Pak. Banjir enggak? Aman, Pak. Aman ya. Mungkin ada yang kebanjiran? Luar perumahan banjir, Pak. Di luar perumahan banjir ya. Oke ya. Di tempat saya ini Kudus ya, rata-rata jalan-jalan yang ya banjir ini. Aksesnya agak, terutama yang di itu ya, kalau mau ke Semarang itu di daerah RSI itu ya, yang agak Unisula ya, itu kan depannya itu tinggi ya, jadi menimbulkan macet total. Oke, menyambung dari Pak Arief ya, Pak Arief sudah menjelaskan ya tadi membuat pose yang bagus bagaimana, dan kalian juga diberikan tugas untuk minggu kedua atau untuk tugas kedua itu membuat referensi animasi ya, referensi animasi yang digunakan untuk tugas ketiga, yaitu membuat animasi pantonim ya. Oke, contoh dari pantonim ya, kalau kita lihat nah ini contoh ya, animasi pantonim animation ya. Nah contohnya ini misalnya bisa interaksi dengan barang atau mungkin tidak. Nah, jadi yang lucu itu bahasa tubuhnya ya, animasi bahasa tubuh. Contohnya ini sedang duduk di mana? Teman-teman sudah saya share belum ya? Share screen belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Nah, ini contoh animasi pantonim. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nah, ini contoh pantonim. Nah, ini jadi dia punya tujuan, ya, tujuannya mendorong, tapi kemudian gagal gitu loh, biasanya gitu. Karena kegagalannya itu malah bikin lucu gitu loh, ya. Nah, ini dia duduk, kemudian ada masalahnya dia
duduk di taman ya ini, kemudian ada masalah. Nah, masalah nanti silahkan kalian ciptakan masalahnya apa, hambatannya apa. Apakah kepleset, apakah apa namanya kalau tadi mau mendorong tapi barang yang didorongnya itu kemudian malah justru menabraknya. Nah, terus ini apa ini? Nah, ini kena ini ya, kena di bawah pohon mungkin ya, ada yang melempar batu nih ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini melempar apa ini? Dan saya yakin kemarin saya juga pernah menunjukkan ya untuk karya-karya kakak kelas kalian ya. Ini menyapu. Ini niatnya mau masak. Nah, ini mau nelpon ya. Jadi kalian nanti bisa eksplorasi sendiri ya. Nah, untuk apa itu hambatannya apa, kemudian apa namanya ya itu kelucuannya apa, dan saya yakin kalian punya banyak ide, gitu ya. Nah, kemudian dari nanti prosesnya dari kalian membuat video referensi, kemudian tugas kalian berikutnya adalah membuat apa namanya ini ya, intinya jadikan referensi dan kemudian itu bisa kalian buat animasinya, ya. Nah, dari animasi ini yang bagus apa Pak? Yang bagus itu yang pertama masalah timing yang perlu diperhatikan, ya. Nah, yang perlu diperhatikan satu adalah masalah timing. Ya, timing kalian sudah dengan video referensi itu kan berarti tidak perlu mikir timing lagi. Yang penting pose kalian itu tepat pada video yang kalian buat. Yang kedua pose dan pengembangannya dan improve-nya. Nah, karena video itu lebih ke apa tadi malam itu ya, lebih ke real kan, nah, real. Sedangkan untuk pose, pembuatan pose ada namanya line of action. Nah, line of action itu berarti tidak harus apa itu harus melengkung kan gitu. Makanya ada sedikit improvisasi, maka perlu diimprovisasi ya. Improvisasi. Diimprovisasi. Nah, oke. Nah, sekarang yang membahas itu ya proses-proses pembuatan. Oke, ini teman-teman. Ini ya. Nah. Sudah kelihatan? Masih sudah kelihatan, teman-teman? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, ini membuat animasi dari video reference. Nah, yang pertama kalian mengimport file dulu, teman-teman. Mengimport file. Dari video itu kan langsung bisa dimasukkan ke apa namanya? Dimasukkan ke mana? Ke Blender, ya. Itu sudah kalian coba dan sudah saya jelaskan di saat ada animasi apa kemarin parkour ya, animasi parkour itu sudah punya modal untuk masuk di animasi 3D 2 ini ya.
Pada saat parkour kemarin atau bahkan mengangkat beban itu kalian sudah mencoba semua, dan ini saya yakin harusnya jauh lebih cepat. Nah ini adalah apabila mungkin formatnya itu ya teman-teman ya, format filenya tidak bisa langsung dimasukkan. Terutama kalau kalian menggunakan Maya itu harus dijadikan image sequence dulu, baru bisa dijadikan video referensi. Nah intinya gini, ini saya waktu itu membuat materinya lebih ke Maya ya, tapi ini pada intinya sama teman-teman ya. Yang pertama kalian harus memposisikan dulu ya, harus bisa memposisikan dulu teman-teman. Ya, harus bisa memposisikan dulu. Yang diposisikan apa Pak Nur? Ya, yang diposisikan adalah referensinya dulu ya, diposisikan yang enak. Mungkin tampak depan ataupun tampak samping gitu ya. Kemudian ya, baik teman-teman, saya akan lanjutkan. Oke, ya intinya ditempatkan dulu, kalian pasti sudah tahu, kemarin sudah dibahas. Nah kemudian dimasukkan karakternya, ya karakternya kemudian dimasukkan. Atau kalian buka file karakternya, kemudian baru kalian masukkan video referensinya, sama saja sih. Ya. Nah, sebenarnya di sini teman-teman pada proses animasi itu ada blocking ya. Kalian buat pose kemudian pose lagi kayak gitu ya. Itu sebenarnya sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, pokoknya tiap posenya itu harus sama ya, harus diusahakan semirip mungkin. Kalau misalnya butuh improvement ditambahkan lagi tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu jauh. Ya. Kemudian yang kedua adalah rough atau in between. In between ini sama seperti blocking plus ya teman-teman ya. Sama seperti blocking plus. Kemudian adalah finalisasi. Finalisasi itu lebih ke SP line-nya ya, SP line-nya, dan juga lebih ke apa namanya polishing ya, polishing animation-nya. Ya. Nah, ibarat seperti kita menganimasikan bola, ya. Nah, di sini ini untuk key pose-nya ya, untuk key pose-nya ini kan kalian buat pose-pose ya, membuat pose-pose kunci di situ. Dan kemudian untuk in between-nya adalah menghaluskan atau atau blocking plus-nya adalah menghaluskan ini ya. Intinya apabila mungkin kakinya kurang menyentuh tanah, padahal itu harusnya sudah menyentuh tanah, ditempatkan di in between-nya atau di blocking plus-nya ya. Atau misalnya kurang maju sedikit, dimajukan ya, itu kan hubungannya sama timing juga ya. Pada saat frame di in between-nya atau di blocking plus-nya atau di antara keyframe-nya itu misalnya kurang menyentuh ya, sedangkan di referensinya itu sudah menyentuh satu objek atau mungkin sudah posenya beda lagi, kalian bisa menambahkannya di in between. Nah, kemudian titik pertama yang kalian sesuaikan adalah center of gravity-nya atau di sini di posenya ini ya, di pinggulnya ini. COG ya. Nah, ini misalnya kok kok dia duduk, berarti ya yang ditempatkan ini dulu, baru nanti pose yang lain, tangan kaki ya, dan yang lainnya.
Kok posenya misalnya lompat harus di atas tanah, berarti ini harus di atas tanah juga. Ya, ditempatkan dulu. Ya, itu. Nah, kemudian dalam buat pose jangan lupa line of action, ya, seperti ini line of action-nya. Nah, ini nih, misalnya orang duduk, kemudian orang berdiri, ya itu selalu ada unsur line of action-nya. Nah, kemudian center of gravity atau balance, ya. Ini. Jadi orang misalnya miring, kemudian orang seperti apa itu harus sesuai ya untuk center of gravity-nya. Kira-kira jangan sampai dia jatuh. Nah, seperti ini ya, seperti ini sebenarnya dia akan jatuh, ya karena tidak sesuai dengan teori keseimbangan, karena tidak seimbang. Kemudian yang pertama membuat key pose, ya key pose-nya, ya misalnya ini kebetulan yang ditiru adalah karakter yang dengan warna hijau. Ya. Ini kelihatan Mas Nabil ya? Kelihatan Pak. Ya, ini. Oke, makasih Mas. Ya, sudah mulai membuat posenya. Ini posenya ini, kemudian ini video referensinya, ini karakter yang kalian buat. Kemudian pose kedua ini, dia sedang posenya beralih, kalian juga akan membuatnya seperti itu. Nah, sudah enak ya, secara timing sama, tinggal kalian membuat posenya aja. Nah, kemudian untuk render blocking ya, jadi kalian nanti kalau misalnya menyusun portofolio atau nanti diminta untuk mengumpulkan hasil render blockingnya, kalian jadikan blockingnya itu tidak halus ya, teman-teman ya. Nah, mode grafiknya ya yang belum terhubung gitu ya, masih kotak-kotak gitu harusnya. Nah, seperti ini ya. Mode grab editornya yang semula terhubung membentuk kurva halus, kalian buatlah yang kotak-kotak ini. Ya. Ini untuk menunjukkan kualitas dari proses blocking kalian. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian tahap in between ya. Nah, ini kalau durasinya katakanlah 20 detik ya diikuti aja setiap blockingnya, setiap pose-posenya. Nah, kemudian dari sini ya, jangan lupa diterapkan yang pertama gerak melengkung, terutama di di grab editornya. Kemudian slow in slow out, kemudian follow through, ya, overlapping, dan 12 prinsip animasi lainnya. Ya. Tapi yang utama adalah ini, ya, terutama adalah 4 ini. Nah, ini ada tahap rough in between ya. Ini dia sedang pose yang lain juga. Nah, ini juga dibuat semirip mungkin, ya. Nah, pada saat in between atau blocking plus, ini mengecek posisi kaki di antara blocking. Ya. Kalian bisa melihat kaki yang harusnya di referensinya itu sudah menyentuh tanah misalnya. Tapi karakternya masih di sini karena antar keyframe itu secara timing dia di karakternya belum menyentuh tanah, tapi di between-nya atau di video referensinya sudah menyentuh tanah. Makanya ini harus diubah ya atau disposisikan ya agar sesuai dengan referensinya. Nah, kemudian penerapan dari proses melengkung ya ini ada contohnya ini. Ya.
Oke. Nah ini ada motion trackingnya juga. Kalau di Blender nanti saya akan tunjukkan juga. Nah, terus proses atau tahap berikutnya adalah menghaluskan grafik. Ya, grafik misalnya kalian cek COG-nya yang pertama mungkin ya. Dia kok masih patah-patah karena ini tahap SP line. Ya. Kalian bisa menghaluskan. Ya. Dari yang semula seperti ini menjadi seperti ini. Jadi antar titiknya ini, antar keyframe-nya ini sama ya, atau mungkin halus ya. Nah, ini halus. Nah, seperti ini. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian pada tahap finalisasi ya, menambahkan detail kecil pada animasi. Ya. Misalnya gerak kaki atau mungkin pose kaki. Kemudian gerak mata atau pose di mata atau eye direction ya. Kemarin kan sudah dijelaskan pada saat kalian buat pose kemudian ada referensinya. Kemarin ada yang terlupa, oh mata arah pandang matanya ya. Arah pandang matanya jangan sampai dilupakan. Itu. Kemudian apabila memungkinkan lagi apabila ada gerak nafasnya ditambahkan ya. Kemudian gerak keseimbangan, dan berikutnya adalah 3D polishing. Ini kalau kalian misalnya ada waktu bisa diperbaiki dengan menambahkan gerak nafas, ya. Tapi sementara disamakan dulu dengan referensinya, gitu ya. Betul? Itu ya, jadi secara global teman-teman itu masuknya telat ya. Ya, jadi secara global kalian nanti setelah mendapatkan memposekan dari video dan karakter, itu tugas kalian yang pertama adalah membuat blocking ya. Katakan ada 20 detik, kalian berarti bisa memposekan dari frame ke frame-nya, kira-kira yang extreme pose-nya yang mana, gitu ya. Nah, kemudian proses rough atau in between, ya, dan nanti finalisasi. Ibarat ini adalah pose pertama, pose kedua, 3, 4, dan 5, dan seterusnya ya. Nanti kalian akan setelah proses blocking, kalian harus menambahkan in between atau blocking plus-nya. Nah, di antara keyframe ini kira-kira mana yang belum sesuai dengan video referensinya. Jangan lupa tadi untuk COG atau yang diposekan pertama kali biasanya adalah COG-nya atau center of gravity-nya. Jangan lupa juga di setiap pose ada unsur line of action-nya. Ya, baik posenya misalnya berdiri, duduk, tiduran, ya, jongkok dan lain sebagainya, itu diusahakan sesuai dengan line of action. Kemudian keseimbangan ya, keseimbangan juga diperhatikan. Jangan sampai membuat pose yang tidak seimbang, nanti jadinya hasilnya animasi kalian akan menjadi kayak melayang itu ya, tidak ada efek beratnya itu. Ini membuat keypush. Membuat keypush ini silakan ditentukan mana-mana yang kalian anggap posenya yang paling ekstrim ya, ekstrim push. Kalian sudah membuat yang pertama kemarin pada saat mengangkat beban, dan yang kedua adalah pada saat animasi parkour ya. Ini juga di push. Kemudian untuk menunjukkan atau merender hasil blocking, kalian ubah line-nya atau grafiknya menjadi mode ini ya, mode yang kotak-kotak gitu. Ya, nanti ada modenya di Blender ada. Kemudian kalian membuat in between-nya atau membuat
rough animasinya atau membuat blocking plusnya, ya seperti itu. Nah contohnya ini tanahnya pada saat di antara dua keyframe, ya tanahnya apa? Ini harus sudah menempel tanah, ini belum. Ini harus disesuaikan. Ini juga. Ya. Dan terakhir adalah menghaluskan grafiknya. Ini jangan sampai, jangan lupa dicek. Yang dihaluskan bukan hanya COG-nya aja, tapi mungkin kepalanya, kemudian tangannya, kakinya, semuanya itu ada grafiknya, ya ada kurvanya juga semuanya, dan itu harus dihaluskan. Nah, dan jangan lupa gerakan detail-detail pada kaki, pada tangan, pose tangan, kaki, ya itu bisa nanti kalian tambahkan. Oke, ada pertanyaan? Silahkan apabila ada pertanyaan. Jadi untuk minggu ini kalian fokus ke pembuatan video referensi dulu, ya. Untuk minggu depan, ya kalian nanti baru mulai animasi, ya, membuat blocking dulu lah minimal. Gitu. Baik, kira-kira ada pertanyaan? Mas Nabil ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya. Kira-kira saya yakin sudah punya gambaran, tinggal kalian nanti eksekusinya aja sih. Saya lihatnya seperti itu. Silahkan Mas Rangga apabila ada pertanyaan. Itu Pak, video referensinya di mana nyarinya? Nah itu dibuat sendiri Mas. Oh iya Pak. Nah untuk tugas minggu ini kan membuat video referensi. Ya. Deadline-nya sampai kapan Pak? 1 minggu. Ya. 1 minggu ya. 1 minggu. Apabila kalian ragu, bisa ditanyakan di grup gitu ya. Silahkan Mas Ferniko ada pertanyaan? Pak mau tanya buat video referensinya ada ketentuan harus full body atau bisa half body aja atau harus full body, harus full body Mas. Ya. Iya, Pak. Karena kan ini yang body acting ya, body acting kalau dilihat dari contoh-contohnya kan bukan ini ya, ini lebih ke facial animation kalau tadi. Jadi portofolio itu biasanya full body Mas. Ya. YouTube. Ini animation, body acting itu ya, body acting animation. Nah ini. Jadi rata-rata untuk referensinya ini Mas, full body Mas ya, gitu. Kalau setengah badan nanti kalian kesulitan sendiri. Bagaimana menentukan posisi kaki, kemudian pose-pose yang nggak kelihatan itu yang susah, ya. Gitu. Syukur-syukur lagi kalau punya 2 kamera malah bagus, ya. Tambah mungkin angle-angle-nya lebih enak. Referensinya kata kuncinya adalah body acting ya, animasi body acting atau body acting animation. Kalau saran saya durasinya ya 15 detik aja lah ya. 15 sampai 20. Kalau 1 menit nanti kalian susah kelamaan untuk membuat bloggingnya itu. Ya. Karena nanti minggu berikutnya lagi sudah banyak tugas monolog atau mungkin dialog kan gitu. Jadi sebaiknya saran saya tidak terlalu ya, mungkin 15 sampai 20 detik aja. Nah, gitu. 15 ya enggak apa-apa. Ini ya. Baik, itu aja Mas Ferniko ya. Ya Pak, siap Pak. Yang lain mungkin silahkan. Mas Ferniko ini kebanjiran enggak di tempat Mas Ferniko?
Enggak Pak, saya atas kok Pak. Oh, atas Enggak ya. banjir. Oke. Ya, baik, seperti itu. Apabila nggak ada pertanyaan, ya kita tutup untuk kelas hari ini. Ya, silakan mencari ide, ya kira-kira mana yang kalian boleh mencari referensi dulu, body acting, kata kuncinya, ya. Dan boleh kalian kembangkan atau mungkin boleh mirip pun tidak apa-apa, ya. Gitu. Tapi yang penting menggunakan syuting sendiri nanti. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Jaga selalu kesehatan. Saya tutup untuk kelas hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.